Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Video ini dibuat oleh mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Matematika. Video pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Putri Aji Hendikawati, SSI, MPD, MSc, dan Ibu Virgania Sari, SPD, MSI. Pada video pembelajaran kali ini, kami kelompok 1 akan membahas mengenai materi distribusi Bernoulli dan distribusi binomial. Dengan submateri yaitu yang pertama mengenai konsep dasar atau teori yang membahas mengenai fungsi pembangkit momen, rata-rata, serta varians. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi atau contoh dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga yaitu aplikatif soal. Sebelum memasuki ke pembahasan materi, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Intan Nurdiastuti, dengan NIM 4101420037. Kemudian yang kedua ada Ahmad Nurhedi dengan NIM 4101420053. Yang ketiga ada Lintang Akmahira Sutopo dengan NIM 4101420059. Yang keempat ada Salsabila Rismayanti dengan NIM 4101420062. Dan yang kelima ada Mutiara Ainur Rosyada dengan NIM 4101420200. Distribusi Bernoulli. Percobaan Bernoulli adalah eksperimen acak yang di dalamnya terdapat dua kemungkinan hasil, yaitu kegagalan yang disimbolkan dengan F dan sukses yang disimbolkan dengan S. Kita dapat mendefinisikan variabel acak dari ruang sampel S, F ke dalam himpunan bilangan real sebagai berikut. Dengan X dalam kurung F sama dengan 0 dan X dalam kurung S sama dengan 1. Bisa dilihat pada gambar yang ada di layar. Fungsi kepadatan probabilitas dari variabel acak ini adalah F0 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 1 min P. Lalu F1 sama dengan P dengan X sama dengan 1 sama dengan P, di mana P menunjukkan kemungkinan sukses karenanya Fx sama dengan P pangkat X dalam kurung 1 min P pangkat 1 min X dengan X 0 dan 1. Definisi. Variabel acak X disebut variabel acak Bernoulli jika fungsi kepadatan probabilitasnya berbentuk Fx sama dengan P pangkat X dalam kurung 1 min P pangkat 1 min X dengan X 0 dan 1, di mana P adalah kemungkinan sukses. Kita menunjukkan variabel acak Bernoulli dengan menulis X ber P. Selanjutnya, teorema. Jika X adalah variabel acak binomial dengan parameter P dan N, maka min, varians, dan fungsi pembangkit momen masing-masing diberikan oleh min X sama dengan P, varians X sama dengan P pangkat 1 min P, dan MGF-nya sama dengan 1 min P plus PE pangkat T. Rata-rata dan varians dari distribusi Bernoulli. Untuk rata-rata, kita akan mencari dengan menggunakan rumus ekspektasi dari X, yaitu sigma dari X dikalikan dengan Px sama dengan sigma dari X dikalikan dengan Px, Px-nya yaitu P dipangkatkan dengan X dikalikan dengan 1 dikurangi P dipangkatkan dengan 1 dikurangi X, dengan X sama dengan 0 sampai dengan 1. Maka akan menghasilkan 0 ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan P pangkat 1 dikalikan dengan 1 dikurangi P dipangkatkan dengan 1 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 0 ditambahkan dengan P sama dengan P. Selanjutnya kita akan mencari varian dari X, yaitu ekspektasi dari X dikurangi mu kuadrat. Ya. Jadi hasilnya yaitu ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan rata-rata kuadrat. Sama dengan sigma dari X kuadrat dikalikan dengan Px. Kemudian nanti hasilnya kita kurangkan dengan P kuadrat. Sama dengan
sigma dari X kuadrat dikalikan dengan P pangkat X dikalikan dengan 1 dikurangi P dipangkatkan dengan 1 dikurangi X dengan X sama dengan 0 sampai dengan 1. Kemudian dikurangi dengan P kuadrat. Maka hasilnya adalah P dikurangi dengan P kuadrat sama dengan P dikalikan dengan 1 dikurangi P. Selanjutnya, kita temukan fungsi pembangkit momen dari variabel acak Bernoulli. Rumusnya yaitu M dalam kurung T sama dengan ekspektasi dari E pangkat T kali X sama dengan sigma dengan X sama dengan 0 sampai 1 E pangkat TX dikali P pangkat X dalam kurung 1 min P pangkat 1 min X. Fungsi pembangkit momen X dan semua momen X ditunjukkan pada gambar di bawah dengan P sama dengan 0,5. Perhatikan bahwa untuk distribusi Bernoulli, semua momen Selanjutnya yaitu ada distribusi binomial. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu distribusi binomial, lebih dahulu kita perhatikan ilustrasi percobaan berikut. Nah, di sini ada ruang sampel A pada percobaan E yang terdiri dari himpunan tak hingga tetapi masih terhitung dari titik-titik sampel. Nah, jika S itu mewakili hasil sukses dan G itu mewakili hasil gagal, maka E1 dengan hasil S atau sukses pada percobaan pertama, kemudian E2 dengan hasil GS yaitu gagal pada percobaan pertama dan sukses pada percobaan kedua, kemudian E3 dengan hasil SG yaitu sukses pada percobaan pertama dan gagal pada percobaan kedua, kemudian E4 dengan hasil GGS yaitu gagal pada percobaan pertama dan kedua, serta sukses pada percobaan ketiga, dan E5 dengan hasil GSG, yaitu gagal pada percobaan pertama dan ketiga, serta sukses pada percobaan kedua, kemudian E6 dengan hasil SGG, yaitu gagal pada percobaan kedua dan ketiga, serta sukses pada percobaan pertama, hingga EN dengan hasil SS hingga S serta GG hingga G, yaitu sukses sebanyak X kali dan gagal sebanyak N min X kali. Kemudian jika peluang sukses kita notasikan dengan P, maka peluang gagal dapat kita notasikan dengan Q sama dengan 1 min P. Nah, peubah acak X itu menyatakan banyaknya peluang sukses dari N percobaan yang saling bebas. Maka peluang X pada masing-masing percobaan E adalah sebagai berikut. Nah, di sini PX sama dengan 1 itu untuk E1, kemudian PX sama dengan QP, atau dapat kita tulis juga PQ, yaitu untuk E2, kemudian PX sama dengan PQ untuk E3, kemudian PX sama dengan QQP, atau dapat ditulis dengan PQ pangkat 2 untuk E4, kemudian PX sama dengan QPQ, atau dapat ditulis PQ pangkat 2 untuk E5, kemudian PX sama dengan PQQ, atau dapat ditulis PQ pangkat 2 untuk E6, hingga PX sama dengan P pangkat X kali Q pangkat N min X untuk EN. Selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit dengan jumlah keberhasilan dalam N percobaan sukses atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil eksperimen memiliki probabilitas P. Variabel acak X disebut variabel acak binomial jika mewakili jumlah total keberhasilan dalam percobaan Bernoulli independen. Sekarang kita memasuki definisi. Variabel acak X disebut variabel acak binomial dengan parameter P dan N
jika fungsi kepadatan probabilitasnya adalah fx sama dengan kombinasi n dari x dikalikan dengan p dipangkatkan x dikalikan dengan 1 dikurangi p dipangkatkan n dikurangi x dengan x sama dengan 0, 1, hingga n, di mana p lebih dari 0 kurang dari 1 adalah kemungkinan sukses. Kita akan menyatakan bahwa variabel acak binomial dengan parameter p dan n sebagai berikut. Kita lanjut ke teorema. Jika x adalah variabel acak binomial dengan parameter p dan n, maka min, varians, dan fungsi pembangkit momen masing-masing diberikan oleh rata-rata atau mu x sama dengan np, kemudian varians atau sigma x kuadrat sama dengan np dikalikan dengan 1 dikurangi p. Kemudian untuk fungsi pembangkit momen atau mxt sama dengan 1 dikurangi p ditambahkan dengan pe pangkat t dipangkatkan dengan n. Selanjutnya yaitu fungsi pembangkit momen dan rata-rata dari distribusi binomial. Di sini kita akan mencari fungsi pembangkit momennya terlebih dahulu, yaitu mt sama dengan sigma dari e pangkat tx dikalikan dengan px. Maka sigma dari e pangkat tx dikalikan dengan px-nya yaitu kombinasi dari nx dikalikan dengan p pangkat x dikalikan dengan 1 dikurangi p dipangkatkan dengan n dikurangi x dengan x sama dengan 0 sampai dengan n. Maka hasilnya adalah 1 dikurangi p ditambahkan dengan pe pangkat t dipangkatkan dengan n. Kemudian selanjutnya kita akan mencari rata-rata dan juga varians ya. Untuk mencarinya kita akan menggunakan dari fungsi pembangkit momen ini. Untuk mencari rata-rata kita akan menghitung turunan dari mt itu sendiri, turunan pertamanya. Kita akan hitung turunan dari mt, turunan pertamanya yaitu sama dengan n dikalikan dengan 1 dikurangi p ditambah pe pangkat t dipangkatkan dengan n dikurangi 1 dikalikan dengan pe pangkat t. Nah, untuk mencari rata-rata yaitu turunan pertama mt dengan t-nya adalah sama dengan 0. Jadi sama dengan ekspektasi x. Nah, kita substitusikan t sama dengan 0 ke dalam turunan pertama dari mt. Maka hasilnya adalah n dikalikan dengan 1 dikurangi p ditambah pe pangkat 0 dipangkatkan dengan n dikurangi 1 dikalikan dengan pe pangkat 0. Kita hitung hasilnya adalah np. Kita lanjutkan, kita akan mencari varians dari distribusi binomial. Kita sudah dapatkan nih turunan pertama dari mt, kemudian kita akan mencari turunan yang kedua dari mt. Nanti hasilnya kita akan menemukan varians. Turunan yang pertama tadi, turunan pertama mt yaitu n dikalikan dengan 1 dikurangi p ditambah pe pangkat t dipangkatkan dengan n dikurangi 1 dikalikan pe pangkat t. Selanjutnya kita cari turunan kedua dari mt yaitu n dikalikan dengan 1 dikurangi p ditambahkan pe pangkat t kemudian dipangkatkan dengan n dikurangi 1 dikali pe pangkat t ditambahkan dengan n dikali n kurangi 1 dikalikan dengan 1 dikurangi p ditambah pe pangkat t dipangkatkan dengan n dikurangi 2 dikalikan dengan pe pangkat t pangkatkan 2. Untuk mencari varians kita substitusikan atau kita akan mencari turunan kedua mt dengan t sama dengan 0. Kita substitusikan t sama dengan 0 ke dalam turunan kedua mt yaitu n dikalikan 1 dikurangi p ditambah pe pangkat 0 dipangkatkan n dikurangi 1 dikalikan pe pangkat 0 ditambahkan n dikali n kurangi 1 dikalikan dengan 1 dikurangi p ditambah pe pangkat 0. Maka kita pangkatkan dengan n dikurangi 2 dikalikan pe pangkat 0 dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah np ditambah n dikali n kurangi 1 dikalikan dengan np. Nah, kita sudah dapatkan turunan kedua dari mt dengan t sama dengan 0. Selanjutnya kita cari variansnya. Varians itu kan sama dengan ekspektasi dari x kuadrat dikurangi rata-rata kuadrat. Maka hasilnya adalah turunan kedua mt dengan t sama dengan 0 dikurangkan dengan turunan pertama mt dengan t sama dengan 0 kemudian dikuadratkan. Maka hasilnya adalah np ditambah n dikali n kurangi 1 kali p kuadrat dikurangkan dengan np kuadrat. Hasilnya adalah np dikalikan 1 dikurangi p. Pembahasan selanjutnya yaitu distribusi binomial negatif. Tadi sudah mengenal distribusi binomial. Nah, sekarang adalah distribusi binomial negatif.
Distribusi binomial negatif memiliki ciri bahwa peubah acaknya menyatakan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sebanyak K sukses. Bila suatu usaha, yaitu yang saling bebas, dilakukan berulang kali dan menghasilkan sukses dengan peluang P, sedangkan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 dikurangi P, maka distribusi peluang peubah acak X, yaitu banyaknya usaha yang berakhir tepat pada sukses ke K, diberikan oleh ini GXP dengan GX dengan parameter P sama dengan untuk X sama dengan K, kemudian K tambah 1, K tambah 2 dan seterusnya, yaitu X ini kombinasi dari X kurangi 1 dan K dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan P pangkat K dikalikan dengan 1 dikurangi P dipangkatkan dengan X dikurangi K. Kemudian untuk X yang lainnya yaitu sama dengan 0. Kita akan mencari fungsi pembangkit momen dari distribusi binomial negatif. Caranya sama seperti yang sebelumnya, kita akan mencari MXT atau MT, yaitu sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX, sama dengan sigma dari E pangkat TX dikalikan dengan yang tadi, GX dengan parameter P, yaitu X dikurangi 1 faktorial dibagi dengan K dikurangi 1 faktorial dikalikan dengan X dikurangi K faktorial. Kemudian dikalikan dengan P pangkat K dikalikan 1 dikurangi P pangkat X dikurangi K. Dengan X sama dengan K hingga tak hingga. Kemudian kita hitung hingga hasilnya adalah PE pangkat T dibagi dengan 1 dikurangi 1 dikurangi P dipangkatkan dengan E pangkat T. Kemudian dipangkatkan dengan K. Setelah kita mendapatkan fungsi pembangkit momen dari distribusi binomial negatif, maka kita akan mencari rata-rata dan juga varians. Yang pertama kita akan mencari rata-rata. Rata-rata yaitu ekspektasi dari X atau sama dengan turunan pertama dari MT dengan T sama dengan 0. Kita hitung, yaitu D per DT dari PE pangkat T dibagi dengan 1 dikurangi dengan 1 dikurangi P dikali E pangkat T. Pangkat K dengan T sama dengan 0. Kemudian kita lakukan perhitungan, yaitu 1 dikurangi 1 dikurangi P dikali E pangkat T, pangkat K, dikalikan dengan K dikali PE pangkat T, dipangkatkan dengan K dikurangi 1 dikali PE pangkat T dikurangi PE pangkat T dipangkatkan dengan K dikali dengan K dikali 1 dikurangi dengan 1 kurang P dikali E pangkat T dipangkatkan dengan K dikurangi 1 dikalikan dengan negatif 1 dikurangi P dikali E pangkat T. Kemudian dengan T sama dengan 0. Kita lakukan perhitungan. Sehingga hasilnya adalah K dikali 1 ditambah 1 dikurangi P dibagi P sama dengan K dibagi dengan P. Sudah kita dapatkan rata-rata dari distribusi binomial negatif. Kemudian yang kedua kita akan membahas varians dari distribusi binomial negatif. Variansnya kita akan mencari ekspektasi dari X kuadratnya terlebih dahulu, yaitu sama dengan turunan kedua dari MT dengan T sama dengan 0. Kita hitung D kuadrat dibagi DT kuadrat, yaitu dari PE pangkat T dibagi 1 dikurangi 1 dikurangi P dikali E pangkat T, kemudian dipangkatkan dengan K dengan T sama dengan 0. Sehingga hasilnya yaitu D per DT dikalikan dengan 1 dikurangi 1 dikurangi P dikalikan dengan E pangkat T, kemudian dipangkatkan dengan K dikali K dikali PE pangkat T dipangkatkan dengan K kurangi 1 dikali PE pangkat T dikurangi PE pangkat T kemudian dipangkatkan dengan K dikali 1 dikurangi 1 dikurangi P dikali E pangkat T dipangkatkan dengan K dikurangi 1 dikalikan dengan negatif dari 1 dikurangi P dikalikan E pangkat T dibagi dengan 1 dikurangi 1 dikurangi P dikali E pangkat T dipangkatkan dengan 2K dengan T sama dengan 0. Ini disubstitusikan T sama dengan 0 ke yang tadi, maka hasilnya adalah K dikali K ditambah 1 dikurangi P dibagi dengan P kuadrat. Setelah kita mendapatkan ekspektasi dari X kuadrat, selanjutnya kita akan menghitung varians dari X. Varians dari X itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi dari X dikuadratkan, atau sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi rata-rata kuadrat. Maka hasilnya adalah K dikali K ditambah 1 dikurangi P dibagi P kuadrat dikurangkan dengan rata-rata kuadrat, yaitu K per P. Jadi K per P nya dikuadratkan. Kemudian hasilnya adalah
K kuadrat ditambah K dikurangi KP dikurangi K kuadrat dibagi dengan P kuadrat sama dengan K dikurangi KP dibagi P kuadrat sama dengan K dikali 1 dikurangi P dibagi P kuadrat. Jadi varians dari X, varians dari distribusi binomial negatif adalah K dikali 1 dikurangi P dibagi dengan P kuadrat. Penerapan distribusi Bernoulli. Penerapan dalam kepemilikan saham. Misalkan seseorang membeli saham dan ingin menghitung probabilitas bahwa saham tersebut akan menghasilkan keuntungan dalam 1 tahun. Jika diasumsikan bahwa keuntungan adalah keberhasilan atau P dan kerugian adalah kegagalan atau 1 min P, maka distribusi Bernoulli dapat digunakan. Misalnya jika probabilitas keberhasilan adalah 0,6, maka probabilitas kerugian adalah 0,4. Dengan distribusi Bernoulli, kita dapat menghitung probabilitas keberhasilan dengan X sama dengan 1 atau kegagalan dengan X sama dengan 0 dalam 1 tahun. Yang kedua, penerapan dalam tes kesehatan. Ketika seseorang menjalani tes kesehatan untuk suatu penyakit, distribusi Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung probabilitas seseorang positif atau negatif terkena penyakit tersebut. Misalnya, jika probabilitas seseorang positif terkena penyakit adalah 0,1, maka probabilitas seseorang negatif terkena penyakit adalah 0,9. Dengan distribusi Bernoulli, kita dapat menghitung probabilitas hasil tes kesehatan seseorang. Yang ketiga, penerapan dalam proses manufaktur. Dalam sebuah garis manufaktur, distribusi Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung probabilitas keberhasilan atau kegagalan suatu produk dalam melewati pengujian kualitas. Misalnya, jika probabilitas suatu produk lolos uji kualitas adalah 0,8, maka probabilitas produk gagal uji kualitas adalah 0,2. Dengan distribusi Bernoulli, kita dapat menghitung probabilitas produk lolos atau gagal uji kualitas. Selanjutnya, penerapan pada distribusi binomial. Penerapan dalam penjualan layang-layang. Dalam bisnis layang-layang, Anda ingin mengetahui jumlah layang-layang yang dijual dalam sebulan tertentu. Distribusi binomial dapat digunakan untuk mengabarkan jumlah layang yang dijual, di mana N adalah jumlah total percobaan, X adalah jumlah layang-layang yang dijual, dan P adalah probabilitas sukses. Yang kedua, penerapan dalam pengujian produktivitas karyawan. Dalam manufaktur, Anda ingin menguji cobakan produktivitas karyawan dalam satu periode tertentu. Distribusi binomial dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dalam satu periode tertentu, di mana N adalah jumlah total percobaan, X adalah jumlah pekerjaan yang dilakukan, dan P adalah probabilitas sukses atau pekerjaan yang dilakukan dengan benar. Selanjutnya, contoh soal distribusi Bernoulli. Yang pertama, peluang seorang mahasiswa meraih nilai A pada mata kuliah statistika adalah 2/9. Seorang mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah statistika sedang berada di kantin. Berapa peluang bahwa nilai statistikanya bukan A? Penyelesaiannya adalah diketahui rumus distribusi Bernoulli, peluang X sama dengan X sama dengan P pangkat X dikalikan 1 min P pangkat 1 min X. Maka peluang X sama dengan 0 sama dengan 2/9 pangkat 0 dikalikan 1 min 2/9 pangkat 1 min 0. Kemudian didapat 1 dikalikan 7/9 pangkat 1, maka hasilnya adalah 7/9. Jadi, peluang bahwa nilai statistikanya bukan A adalah 7/9. Kenapa diulang lagi? Selanjutnya, contoh soal distribusi Bernoulli yang kedua adalah sebuah dadu diundi jika diketahui muncul angka 2 dan 4 dikatakan sukses, tentukan fungsi peluang, rata-rata, dan variansnya. Penyelesaiannya diketahui di sini hanya ada 1 kali percobaan. Sebuah dadu diundi 1 kali dan tidak ada pengulangan. Kemudian munculnya angka 2 dan 4 dikatakan sukses dari dadu yang mempunyai 6 mata. Maka peluang muncul angka 2 dan 4 sama dengan peluang muncul angka 2 ditambah peluang muncul angka 4, di mana peluang muncul angka 2 sama dengan 1/6 dan peluang muncul angka 4 adalah 1/6. Maka didapat 2/6 atau 1/3.
Karena X berdistribusi Bernoulli, jadi kita dapat membentuk PX-nya yaitu PX sama dengan 1/3 untuk X sama dengan 1, 2/3 untuk X sama dengan 0, dan 0 untuk X yang lainnya. Karena kita diminta untuk mencari rata-rata dan hariannya, untuk rata-rata bisa kita cari melalui mu sama dengan P. Tadi peluang suksesnya adalah 1/3, dan untuk variansnya itu adalah kuadrat dari simpangan baku ini. Dengan P dikali 1 min P sama dengan P-nya 1/3 dan 1 min P-nya adalah 2/3. Jadi kita dapat 2/9. Selanjutnya contoh soal distribusi binomial. Berdasarkan penelitian dari 5 orang yang menjenguk orang yang terpapar virus A, 3 orang akan terpapar virus A juga. Z sedang sakit dikarenakan terpapar virus A. Jika yang datang menjenguk Z ada sebanyak 10 orang, berapa peluang paling sedikit 2 orang yang akan terpapar virus A? Dari soal tersebut diketahui P sama dengan 3/5, Q sama dengan 2/5, dan N sama dengan 10. X merupakan banyaknya orang sukses terpapar virus A yang merupakan peubah acak diskrit. Yang ditanya adalah peluang X lebih dari sama dengan 2. Peluang X lebih dari sama dengan 2 sama dengan 1 min peluang X kurang dari 2. Peluang X kurang dari 2 adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Maka 1 min peluang X kurang dari 2 sama dengan 1 min peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Sama dengan 1 min kombinasi 0, 10 dikalikan 3/5 pangkat 0 dikali 2/5 pangkat 10 min 0 ditambah kombinasi 1, 10 dikali 3/5 pangkat 1 dan dikali 2/5 pangkat 10 min 1 dan dihasilkan 0,9983. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.